salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang saya hormati dan semoga selalu semangat hari ini. Apalagi misalkan kita tidak perlu panik apa yang menimpa bangsa kita, tetapi kita mesti harus melakukan sebuah langkah-langkah yang inovatif, sebuah langkah-langkah yang edukatif, sebuah langkah-langkah yang cerdas dalam menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana kita menghadapi sebuah situasi yang menjadi dari yang biasa menjadi luar biasa? Saya kira itu bagian daripada apa yang disebut dengan hijrah kalau dalam perspektif Islam, atau mobilitas. Kita ingin berpindah dari sebuah keadaan kepada keadaan yang lain. Kali ini kita akan bertemu pada mata kuliah kebijakan kependudukan dan sosiologi kependudukan dengan pokok bahasan mobilitas penduduk, ya. Nah, mobilitas penduduk memang dalam perspektif sosiologi bisa dipahami sebagai sebuah mobilitas atau perpindahan seseorang dalam konteks status sosial, dari status sosial yang A meningkat menjadi status sosial B, dari seorang pelajar menjadi mahasiswa, dari seorang yang pengusaha kaki lima menjadi pengusaha yang besar. Itu adalah mobilitas secara sosiologis. Nah, dalam konteks mobilitas penduduk, perspektif geografis adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang melintasi batas wilayah dalam waktu tertentu. Itu adalah mobilitas penduduk. Nah, di dalam mobilitas penduduk, saudara-saudara, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mobilitas penduduk permanen dan mobilitas penduduk non permanen. Bagaimana mobilitas penduduk permanen? Mobilitas penduduk permanen itu suatu gerak penduduk yang melintas batas wilayah dengan niatan menetap di daerah tujuan. Nah, contoh, kita banyak memahami mobilitas penduduk yang permanen itu adalah dalam perspektif kebijakan. Misalkan pemerintah melakukan mobilisasi orang-orang di daerah yang padat ke daerah yang jarang, yang biasanya kita kenal dengan istilah transmigrasi. Nah, itu mobilitas dengan niatan menetap, tetapi dia pergerakannya itu dalam sebuah kebijakan pemerintah, ya, dalam kebijakan pemerintah. Sementara mobilitas permanen non kebijakan itu biasanya lebih didasarkan pada ada sesuatu yang negatif di daerah asal, mencari sesuatu yang positif di daerah tujuan. Apa saja yang di daerah negatif di daerah asal? Averagely mengatakan biasanya ada faktor daya tarik dan daya dorong. Nah, hal-hal yang negatif di daerah asal itu seperti misalkan tidak ada peluang pekerjaan sehingga membuat orang harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian adanya sanksi sosial, ya, akibat melakukan patologi sosial sehingga orang pindah dari satu tempat ke tempat lain, ya. Kemudian bisa juga dia disebabkan oleh hal-hal yang bersifat politis, ya, atau bersifat peperangan. Misalkan katakanlah bagaimana negara penduduk dunia, katakanlah internasional, yang kita dapati semisal orang Rohingya itu yang diburu oleh negaranya mencari tempat ke negara lain, atau orang Syria, kemudian orang Irak, ya, masa-masa peperangan diburu karena situasi negara pindah ke tempat lain. Nah, itu adalah sesuatu yang negatif di daerah asal untuk mencari sesuatu yang positif di daerah tujuan. Nah, lalu kita mengenal adanya urbanisasi. Salah satunya begitu. Hanya perbedaannya adalah urbanisasi itu kan perpindahan penduduk yang biasa kita rasakan biasanya di bangku-bangku SMP, ya, SMA dulu-dulu itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Itu mengatakan bahwa mobilitas permanen itu ketika wilayah desa tidak memberikan peluang pekerjaan karena kemiskinan di desa, maka mereka pergi ke kota. Nah,
untuk mencari pekerjaan, meningkatkan status ekonomi mereka dan sebagainya. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perpindahan itu kita akan jelaskan secara khusus dari perspektif sosial. Yang kedua adalah mobilitas non permanen. Mobilitas non permanen bisa disebut sebagai suatu gerak penduduk dengan tidak ada niatan, ya, dengan tidak ada niatan untuk menetap, seperti mobilitas ulang-alik atau commuting, ya. Di Kalimantan Selatan itu sangat gampang kita lihat, atau di Jakarta orang-orang Bekasi yang menuju Jakarta karena Bekasi tempat mereka tinggal, Jakarta tempat mereka bekerja. Jadi di Jakarta itu kecenderungan penduduk padat, tapi malam hari di daerah Bekasi juga ramai karena orang pulang. Termasuk juga misalkan di daerah Kalimantan Selatan yang paling gampang ketika Banjarmasin menjadi kota tujuan, ya, untuk orang melakukan commuting atau ulang-alik. Misalkan orang-orang yang tinggal di Handil Bakti, di Kayu Tangi, ya, di Batola, kemudian orang yang tinggal di Banjarbaru, di Martapura, di Gambut, ya, adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan commuting atau mobilitas ulang-alik. Karena pagi hari mereka pukul 8 mereka menuju Banjarmasin, ya. Nanti sore jam 5 mereka balik. Wajar sore hari misalkan terjadi kepadatan, kemacetan di kawasan yang menuju daerah-daerah tempat mereka bermukim, ya. Jadi daerah pinggiran seperti yang saya sebutkan itu adalah daerah yang menampung orang-orang yang tidak bisa tinggal di pusat kota tetapi di hinterland, ya, di pinggir-pinggir kota. Itulah aktivitas komunitas ulang-alik. Maka mereka ada yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan, ya, di kantor, jasa, perdagangan, buruh bangunan, seperti itu. Saya pernah mengatakan dalam sebuah perkuliahan, Anda merasakan enggak kalau ada orang naik sepeda, ya, naik sepeda atau sepeda motor, matahari itu menuju kota Banjarmasin tepat di depannya sini, maka hitam pipinya. Nanti pulang lagi menuju rumah, matahari ada lagi berhadapan dengannya tepat di sini. Jadi kiri kanan pipi mereka baik mobilitas permanen maupun mobilitas non permanen, semuanya memaknai teori-teori yang disampaikan oleh Everett-Lee maupun teori yang disampaikan oleh Morris, bahwa sebagaimana dikatakan oleh Everett-Lee ada sebuah tekanan karena daya tarik dan daya dorong. Kemudian ada net and stress, ya. Kemudian disebut dengan daya tarik, daya dorong tadi. Oke. Jadi baik mobilitas permanen maupun mobilitas non permanen, keduanya dimaknai dengan teori-teori migrasi. Misalkan Morris lebih menekankan pada aspek net and stress, gitu, ya. Ada kebutuhan dan ada sesuatu yang membuat mereka gelisah untuk meninggalkan atau melakukan gerak atau mobilitas. Kemudian Everett-Lee misalkan dengan teori post-faktornya itu lebih menekankan kepada daya dorong dan daya tarik. Ada kekuatan sentrifugal dan kekuatan sentrifugal, ya. Faktor negatif, positif di kedua wilayah menjadi sesuatu yang sangat dominan. Nah, yang harus diketahui adalah bahwa orang yang melakukan migrasi atau mobilitas itu rata-rata adalah orang-orang pilihan. Mengapa orang-orang pilihan? Karena dia mampu dan berani mengambil keputusan untuk kebaikan atau perbaikan hidupnya di masa yang akan datang. Bukan orang pilihan kalau mereka tidak berani mengambil keputusan untuk melakukan sebuah migrasi. Karena migrasi itu tidak lepas dari apa yang disebut dengan rintangan antara, ketika antara daerah asal menuju daerah tujuan. Kemampuan mereka melintasi rintangan antara dan sebagainya itu bagian daripada mereka melakukan mobilitas. Aspek remittance adalah aspek kabar atau informasi yang manis dan mantap disampaikan oleh migran yang duluan kepada
calon migran, orang yang melakukan mobilitas, itu sesuatu yang mempengaruhi juga bahwa kebaikan, informasi, hidup enak, kemudian ada pekerjaan di daerah tujuan menjadi godaan bagi orang-orang yang berada di daerah asal. Itu salah satu yang mempengaruhi mereka juga untuk daya tariknya untuk melakukan gerakan atau mobilitas penduduk. Baik, sekali lagi, baik mobilitas permanen maupun mobilitas non permanen. Saya kira hari ini salah satu bahasan yang akan kita sampaikan materi kuliah kebijakan kependudukan dan sosiologi kependudukan. Nanti kita akan bertemu pada pembahasan yang lain.